Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan perbuatan Nabi ya. Jadi untuk mukadimah, Nabi itu kan manusia biasa sama kayak kita. Beliau berucap, kemudian berbuat, melakukan tindakan apapun itu. Nah, dari situ ada pertanyaan, emangnya semua perbuatan Nabi itu perlu dicontoh dan berpahala atau enggak, atau ada pembagiannya, ada yang enggak sunnah, ada yang bukan sunnah. Nah itu yang jadi pembahasan. Ya, jadi apakah perbuatan Nabi itu semuanya sunnah gitu paling ya, atau ada yang bukan termasuk dalam kategori sunnah. Nah itu sebenarnya pembahasan ini ada di bawah materi usul fikih. Jadi kan cabang ilmu syar'i kan banyak tuh, akidah, tafsir, fikih, akhlak, usul fikih. Nah ini pembahasan ini termasuk dalam pembahasan usul fikih. Nah ini dijelasin sama banyak ulama usul fikih. Nah sebenarnya ribet banget nih pembahasannya ini. Tapi ini dibuat simpel aja. Karena kalau dari segi usul fikihnya panjang banget pembahasannya, bahkan sampai pembahasan tentang perbuatan Nabi itu sunnah atau bukan sunnah. Artinya perbuatan Nabi perbuatan yang dilakukan karena beliau manusia biasa, atau memang itu dasar jadi hukum syar'i berupa dari wahyu. Nah kalau itu dari wahyu, gimana cara ngetahuinya antara perbuatan ini wajib, perbuatan ini sunnah, apa perbuatan ini mubah? Ulama dijelasin, kalau wajib tanda-tandanya ini, kalau sunnah tanda-tandanya ini. Tapi kita nggak akan ke situ, itu kebanyakan. Nah ini dari segi pembagiannya aja, lebih simpel insya Allah. Ada pertanyaan dulu Ustaz sebelumnya. Usul itu apa Ustaz ya? Usul, oke. Usul fikih itu bedanya sama fikih, usul itu lebih dari akar kaidah-kaidah sih. Dasar. Ya, dasar kaidah, Oh. kaidah fikih. Kalau fikih kan hukum ibadahnya. Pembahasannya antara wajib, sunnah, makruh, mubah. Gitu ya. Itu bahasan tentang fikih. Nah, kalau usul fikih itu juga sama pembahasannya itu, tapi lebih ke kaidah gimana nentuin perbuatan Nabi, khususnya dalam masalah ini. Gimana nentuin perbuatan Nabi, gimana alamat atau tanda-tanda yang disebut dengan wajib itu yang kayak gimana, yang disebut dengan sunnah yang kayak gimana. Nah, itu pembahasannya di usul fikih. Jadi usul itu lebih ngebahas tentang kaidah-kaidah, ya bukan dasar hukum. Kalau fikih bahas tentang hukumnya, hukum ibadah tertentu. Masih ada di semua ya. Ini ya. Gak cuma tentang perbuatan Nabi aja ya, usul fikih tuh. Iya, nggak cuma usul fikih semua wajib. Apa yang disebut dengan wajib? Nah itu membahasnya di usul fikih. Mubah apa definisinya? Itu di usul fikih. Termasuk kaidah yang ada kalau misalkan ada dua mudarat nih, tapi kita harus kepaksa milih salah satunya. Berarti kaidahnya kayak gimana? Nah itu kaidah usul fikih. Perbuatan Nabi. Hukum asal dari semua perbuatan Nabi itu ta'abbudi. Apa artinya ta'abbudi? Bernilai ibadah. Ya, hukum asalnya semua perbuatan Nabi itu bernilai ibadah, ya. Kayak di firman Allah surat Al-Mumtahanah ayat 6, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh pada mereka itu ya terdapat suri tauladan yang baik. Ya, pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari kiamat. Maka kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Nah, tapi bukan cuma Rasul aja yang harus diikutin perbuatannya, itu seluruh nabi yang pernah Allah utus. Berarti seluruh perbuatan Nabi lain juga termasuk ibadah juga tuh ya? Bagi kaumnya. Artinya kaumnya Nabi tersebut, mereka juga diperintahin untuk ngikutin nabinya, mencontoh nabinya. Bukannya umat Nabi Muhammad doang yang diperintahin untuk nyontoh Nabi.
umat-umat dari nabi yang lain juga mereka diperintahkan untuk meneladani nabi mereka. Syar'u man qablana syar'un lana. Ya. Syariat nabi terdahulu itu juga jadi syariatnya Nabi Muhammad selama tidak menyelisihi dalil dari risalah yang dibawa sama Nabi Muhammad. Contohnya di Injil juga diharamin makan babi, diharamin khamr. Ya udah, syariat mereka itu juga jadi syariatnya kaumnya Nabi Muhammad. Karena nggak menyelisih dalil, ternyata di syariatnya Nabi Muhammad juga diharamin. Nah ya udah, syariat mereka juga masih berlaku sampai sekarang. Nah, tapi yang di sini secara umum yang dicontohin itu sikap nabinya ya. Nah, jadi bukan cuma nabi aja bukan cuma umatnya Nabi Muhammad aja yang disuruh buat nyontohin nabinya, tapi umat-umat terdahulu juga mereka disuruh untuk mencontoh nabi-nabi mereka. Nah, itu dijelaskan di surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ya, artinya mereka juga diperintahkan untuk ngikutin ajaran nabi mereka. Sebelum masuk ke pembagian, ini ada sedikit catatan tambahan. Kan tadi dasar hukumnya kan semua perbuatan nabi itu ibadah ya. Kita disuruh untuk nyontoh perbuatan nabi. Nah, di sini catatannya, semua perbuatan Nabi SAW itu nggak ada yang termasuk ke dalam kategori yang haram dan juga kategori yang perbuatan makruh ya. Fi'luhu ghairu muharramun lil ismah wa ghairu makruhin lin nudrah. Ya. Artinya apa? Itu semua perbuatan Nabi tidak ada yang termasuk kategori makruh. Nah, itu dia. Kan Nabi punya sifat namanya maksum. Ya. Artinya apa? Nggak pernah berdosa. Secara spesifik dosa apa? Kecil. Besar. Dosa besar. Ya, secara spesifik dosa besar. Maksum itu terjaga dari perbuatan dosa besar. Ya, dosa kecil masih, tapi pasti taubat, pasti bertaubat. Ya, meskipun ada jaminan diampuni, pasti Nabi SAW bertaubat. Kalau mau bandingin sama makruh, Nabi aja nggak ngelakuin dosa besar, apalagi ngelakuin hal yang makruh, itu udah pasti nggak mungkin. Nah, tapi ada pertanyaan lagi, kalau Nabi itu nggak pernah ngelakuin sesuatu hal yang haram, dan nggak pernah ngelakuin hal yang makruh, pernah nggak Nabi ngelakuin perbuatan yang mafdul, terus meninggalkan yang afdol? Afdol kan artinya perbuatan yang lebih baik. Kalau mafdul lawannya, ya biasa aja. Artinya ada pilihan yang lebih bagus, tapi Rasulullah nggak ngambil pilihan yang lebih bagus itu. Rasulullah lebih ngambil pilihan yang biasa. Jawabannya pernah. Pernah. Contohnya kayak Nabi pas bilang, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Daud. Ya, yaitu puasa selang-seling, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, ternyata faktanya di lapangan Nabi nggak sering-sering banget puasa Daud. Pas lagi haji kan ada 3 metode itu cara ngelakuinnya. Ya. Ada qiron, ada tamatu, sama ifrad. Jadi dari qiron, tamatu, sama ifrad, yang paling bagus, yang paling afdol, tamatu. Tapi ternyata haji Nabi bukan pakai haji tamatu. Haji yang qiron. Haji Nabi haji qiron. Nah, Nabi ngasih tahu yang terbaik tamatu. Ternyata Nabi hajinya bukan haji tamatu. Nah, itu kan berarti Rasulullah ngambil yang mafdul daripada yang afdol. Kenapa tuh? Nah, pertanyaannya bagus. Kenapa? Nah, hikmahnya, salah satu diantaranya yaitu untuk ngajarin kita umatnya bahwasanya menjelaskan hukum ibadah itu. Ya, jadi meskipun itu afdol, tapi tidak sampai taraf wajib. Yang kedua, untuk ngejelasin itu sebagai bentuk rahmat kepada umatnya, supaya tidak mewajibkan. Jadi hikmahnya banyak untuk ngejelasin hukumnya, itu salah satu bentuk rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Makanya Rasulullah melakukan hal yang mafdul. Gitu ya. Jadi jawabannya, Rasulullah pernah ngelakuin hal yang mafdul nggak? Jawabannya pernah. Tapi dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan kepada kita bahwa hukumnya itu tidak sampai derajat wajib atau itu sebagai rahmat aja buat kita. Yang pertama, perbuatan Nabi terbagi menjadi beberapa jenis. Ya, sebenarnya kayak yang gue bilang tadi, itu perbuatan Nabi itu banyak. Di kajian usul fikih ada yang lebih mendalam pembagiannya dari segi apakah itu berdasarkan dengan wahyu atau tidak,
Terus perbuatan Nabi itu perbuatan yang dilakukan di masa jahiliyah dan terus dilakukan atau bukan. Nah, itu masih ada kategori dan penjelasan panjangnya. Tapi kita nggak akan dari segi itu, kita dari segi yang lain aja. Jadi kurang lebih di sini ada 4 pembagian ya perbuatan Nabi. Yang pertama, perbuatan Nabi yang syar'iyah atau perbuatan Nabi yang syar'i. Atau di pembagian yang lain, apakah perbuatan Nabi itu ada yang sesuai dengan syariat atau ada yang tidak sesuai dengan syariat. Artinya berdasarkan dengan wahyu atau tidak. Yang dimaksud dengan perbuatan yang syariah itu setiap ucapan Nabi, ucapan, perbuatan, ketetapan sifat Nabi, maka itu jadi ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang mana tuh? Ibadah-ibadah yang dilakukan sama Rasul itu jadi ketetapan ibadah ke umatnya. Ibadah yang mahdoh lah, ibadah yang memang dari sananya ibadah gitu. Ya, kayak tadi puasa, sholat, zakat, haji, berperang, jihad. Nah itu tuh kata apa nih? Cara dia berinteraksi sama orang. Oh bukan. Enggak. Kalau cara itu udah bukan. Nah, kecuali kalau cara dari sholat, kan di sholat di Al-Quran wa aqimus sholah kan banyak, tapi nggak dijelasin berapa rakaat, caranya gimana, bacaannya apa, dijelasinnya di hadis. Ya, penjelasan lebih lanjutnya itu ada di hadis bukan di Quran. Nah, jadi yang syariah itu ya yang ibadah-ibadah mahdhah, ibadah yang memang disyariatkan. Ini kayak sholat, puasa, zakat, haji, jihad, termasuk yang sunnah-sunnah juga, menyembelih, menikah iya juga, dan yang lain-lain. Itu yang pertama ya. Jadi penjelasan ringkasnya kayak gitu. Yang kedua, perbuatan Nabi yang termasuk adah atau termasuk tradisi, yaitu perbuatan yang biasa dilakukan Rasulullah SAW tanpa diiringi anjuran atau perintah untuk mengikutinya dan tanpa ada keterangan bahwa hal tersebut berpahala. Ya, bahkan perbuatan ini juga dilakuin sama selain Rasulullah, seperti sahabat, orang-orang kafir zaman dulu juga sama-sama ngelakuin hal itu. Ya, budaya lah, pokoknya budaya, bukan ibadah, ini budaya. Nah, berarti itu sunnah atau bukan? Perbuatan Nabi yang dilakukan tanpa diiringi anjuran. Kita nggak disuruh, nggak diperintahin untuk ngelakuin itu. Nggak ada keterangan bahwa itu berpahala. Bahkan dilakuin juga sama orang kafir. Itu sunnah apa bukan? Berarti bukan. Kayak gondrong juga ya. Bukan. Nah, betul itu. Contohnya kayak pakai jubah, pakai gamis. Rasulullah ngelakuin nggak? Ngakuin. Abu Jahal ngelakuin nggak? Ngakuin juga. Ya udah. Ada keterangan dapat pahala nggak? Diperintahin nggak kita buat? Enggak. Kita diperintahin cuma nutup aurat aja, udah. Ya, yang penting nutup aurat, mau pakai batik kayak, mau pakai kebaya kayak, yang penting nutup aurat. Gitu. Tapi kalau gue beranggapan kayak misalkan, kalau ngapa-ngapain pakai gamis biar supaya lebih kelihatan Islami. Ya nggak apa-apa kalau misalkan kalau gamis itu jadi syiar Islam saat ini ya, di zaman fitnah kayak gini, marak fitnah itu di mana-mana, dengan pakai gamis itu dia untuk mensyiarkan Islam. Dan juga biasanya kalau orang kita pakai baju takwa kayak gitu, jadi lebih terjaga gitu, mau maksiat di tengah jalan jadi malu gitu. Nah, nggak ada masalah kalau niat dengan itu. Tapi kalau dia niat gue pakai gamis mengikutin sunnah Nabi, nah ini yang salah. Gitu. Pahala juga ya. Maka nggak dapat pahala. Soalnya kalau dia niatin buat syiar jadi dapat pahala. Boleh, bisa jadi pahala. Iya bisa jadi dapat pahala, tapi dari sisi yang lain. Pakai sorban juga sama, ya kayak gitu. Jangan sampai kita bilang pakai sorban itu ke Arab-Araban. Iya memang itu dari tradisi segi Arab, tapi bisa jadi orang yang pakai sorban itu niatnya untuk syiar. Tapi salah kalau orang bilang cadar itu tradisi Arab, itu baru salah. Ya karena ada perintahnya. Kalau ini kan pakai sorban nggak ada perintahnya. Ya. Kalau pakai cadar, pakai jilbab, wah itu bukan budaya Arab, itu syariat Islam karena ada perintahnya, kecuali nggak ada perintahnya sampai sekarang. Nah, kita baru boleh bilang itu budaya Arab, lo nggak ada perintahnya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudinina zinatahun dan seterusnya. Itu di surat Al-Ahzab, Wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istri kalian untuk menjulurkan pakaian mereka dengan jalabib.
ya dengan jilbab. Ya, jilbab makanya definisi dari jilbab itu pakaian yang dijulurkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu namanya jilbab. Kalau perintah cadarnya sendiri ada di mana? Perintah cadarnya di hadis, ya, di dalil yang lain. Bercadar itu emang ada anjurannya. Berarti kalau ada anjurannya jadi syariat, udah bukan adat lagi. Itu yang bedain. Terus contoh yang lain, naik onta, ya, kendaraan jadiin onta sebagai kendaraan itu bukan syariat, meskipun Nabi pernah naik onta tapi nggak jadi syariat. Nggak jadi dapat pahala juga naik onta gitu. Betul banget. Tapi kalau sekarang dijadiin apa? Bahan Kalimat itu ya. Kalau mau nyunah mah naik onta, jangan naik motor, jangan naik pesawat pergi hajinya. Ya, itu. Itulah. Tuh, Nggak sikap ngerti. kita gimana tuh sama orang-orang yang ngomong gitu? Doain. Kalau ngadepinnya di sosmed ya udah biarin aja. Tapi kalau secara langsung dan lu kenal, kira-kira bisa diajak ngobrol ya kasih tahu aja. Contoh yang lain, gondrong, ya. Atau misalnya dari sini ada kategori yang lain. Rasulullah pakai baju tapi nganjurin pakai baju yang warnanya putih. Nah, itu jadi syariat kalau kayak gitu. Baju yang warnanya tertentu itu jadi syariat. Atau Rasulullah ngelarang pakai baju dengan warna tertentu gitu. Yang dilarang merah. Itu juga kategorinya spesifik ya, merah yang diwarnai dengan za'afaron atau dengan warna sepuh apa gitu tertentu, itu yang nggak boleh. Berlaku untuk laki dan perempuan. Iya, berlaku warna merah. Tapi itu spesifik lah dengan apa namanya campuran pewarnanya, gara-gara pewarna itunya ya nggak boleh. Jadi nggak boleh. yang di zaman ini udah nggak ada gitu. Masih ada, cuman Bisa. jarang lah dipakai. Tradisional banget soalnya. Tapi bila ada dalil berupa perintah dan anjuran atau keterangan hal tersebut berpahala, maka itu menjadi termasuk sunnah Nabi. Contohnya berjenggot. Zaman dulu yang berjenggot bukan cuman orang Islam aja, bukan cuman para sahabat aja, orang-orang Yahudi berjenggot, orang-orang kafir Quraisy juga berjenggot. Tapi ternyata ada perintahnya untuk memanjangkan jenggot, maka itu jadi syariat. Ya. Pakaian di atas kaki juga sama, ya. Mereka di zaman itu ya jadi hal yang lumrah, itu dilakuin sama yang Muslim sama yang kafir juga sama gitu, karena dari segi adat memang kayak gitu pakaiannya. Nah, tapi karena ada perintahnya untuk mengangkat pakaian di atas mata kaki, itu jadi syariat, ya. Di salah satunya memakai wewangian. Mungkin udah biasa juga di sana. Memakai wewangian, iya. Sama, iya berarti tadi ya, sama kayak memakai wangian. Memakai wangian juga itu kan dilakuin sama Nabi, dilakuin sama sahabat, dilakuin juga sama orang kafir gitu. Tapi kan ada perintahnya juga jadi sunnah. Itu ya, itu yang kategorinya adat atau tradisi. Sekarang yang ketiga itu kategorinya jibillah atau pembawaan, naluriah seorang manusia. Ini jenis perbuatan yang mana ketika kita memiliki pilihan dari segi teknis bagaimana cara melakukannya. Contohnya kayak cara berjalan Nabi, cara berbicara Nabi, adab Nabi berbicara. Kalau lagi dipanggil, beliau lagi jalan, ya nengoknya bukan cuma kepalanya doang kan, seluruh badannya yang nengok. Nah itu kan jibillah pembawaan. Nabi bisa milih antara mau nengok kepala doang sama nengok seluruh badan, tapi Nabi memilih nengok seluruh badannya, bukan cuma kepala doang. Nah, ini termasuk pembawaan jibillah. Hal-hal yang disukai sama Nabi itu juga termasuk jibillah. Apa makanan kesukaan Nabi? Kurma. Terus kambing, bagian apa spesifiknya? Bagian paha. Terus apa lagi? Cuka. Ya. Cuka. Di hadis disebutin ni'mal idam al-khal. Makanan paling disukain sama Nabi itu al-khal. Khal itu cuka. Sama sarid. Sarid itu artinya nggak tahu ya. Sarid itu sebenarnya terjemahannya bubur, tapi sarid di zaman itu nggak tahu kayak gimana. Sup ya, sejenis makanan yang berkuah lah. Sarid itu yang keterangan yang ada mengenai makanan kesukaan Nabi. Nah itu juga termasuk jibillah. Ya, Nabi punya pilihan untuk suka yang makanan yang lain, tapi Nabi memilih hal yang itu. Ini juga sama. Ini juga sesuatu hal yang bukan termasuk syariat. Oh, ini nggak ada pahala ya? Enggak. Nggak Ada ada pahala. pahala. Tapi perbuatan yang tadi, yang termasuk jibili tadi, yang pembawaan tadi, termasuk naluriah. Kalau
ada keterangan perbuatan yang tadi itu semua bisa jadi sunnah kalau ada dalilnya berupa perintah, anjuran, keterangan hal tersebut berpahala atau Rasulullah tidak pernah meninggalkan perbuatan tersebut. Contoh, nah tidur menghadap kanan ini kan termasuk jibillah ya, pembawaan. Nabi punya pilihan mau menghadap kanan atau menghadap kiri, tapi Rasulullah SAW selalu menghadap ke kanan dan nggak pernah meninggalkan hal itu. Ya udah jadi sunnah berarti. Kemudian mematikan lampu saat tidur. Kalau zaman dulu kan pakainya obor ya, itu anjuran, bahkan jadi anjuran. Kalau zaman sekarang pakainya lampu, ya tetap berlaku perintah itu. Kemudian perintah makan dan minum dengan tangan kanan. Ini kan hal yang manusiawi ya. Nabi bisa aja milih pakai tangan kiri, tapi ternyata ada anjurannya. Bahkan keterangan makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri itu cara makannya setan. Maka kita harus menyelisihin caranya setan ketika makan dan minum. Menutup wadah makanan di malam hari, nah ini juga ada perintahnya. Nabi nggak pernah ninggalin dan ada perintahnya. Nah ini kan supaya terlindungi dari hewan-hewan yang berkeliaran di malam hari lah, kayak coa, cicak, tikus dan segala macamnya. Bahkan kalaupun nggak ditutup, wasiatnya Rasulullah, walau anta ridho alaihi udan, kalaupun nggak ditutup, taruh sesuatu di tengahnya. Ini udah minimal banget kayak gini. Oh gitu. Jadi kalau ada kalau ada cicak, kalau ada kecoa, lewatnya di sini, nggak masuk ke dalam. Ini minimalnya banget kalau nggak bisa ditutup. Taruh di tengah. Walau anta ridho alaihi udan. Kalian taruh di tengahnya kayu, batang, apa aja lah pokoknya. Gitu, itu minimal. Ya kalau lebih bagus lagi ditutup. Tambahan tadi di sini yang jibilah tadi pembawaan, cara jalan, cara bicara, cara Nabi pernah melakukan hal yang lain yang merupakan itu pembawaan. Tadi kategorinya ini sunnah atau bukan berarti? Bukan. Kalau dia ngelakuin dapat pahala atau enggak? Tapi bisa dapat pahala apa enggak? Gimana caranya? Ada anjuran. Enggak. Ini enggak ada anjurannya, enggak ada dalilnya, enggak ada keterangan dapat pahala, tapi dia mau ngelakuin karena itu dilakuin sama Nabi. Dapat pahala atau enggak? Kalau dari segi ibadahnya dia enggak dapat pahala. Tapi bisa jadi dia dapat pahala dari sisi yang lain. Dia ngelakuin itu karena saking cintanya sama Nabi, udah pengen banget ngikutin Nabi dari semua gerak-geriknya. Jadi yang bikin dia dapat pahala itu faktor pendorong dia melakukan hal tersebut. Kenapa? Kecintaan. Nah itu yang dapat pahala. Sama kayak yang dilakuin Ibnu Umar kan. Ibnu Umar kan termasuk orang yang paling mirip sama Rasulullah itu Ibnu Umar. Sampai Rasulullah pernah sholat di kandang unta atau kandang apa ya. Ibnu Umar juga sholat di situ. Pas dia ditanya, kenapa kamu sholat di situ? Ini ra'aitu Rasulullah SAW yusholihuna. Ya, saya pernah melihat Rasulullah SAW sholat di sini, maka saya juga pengen sholat di sini. Itu saking pengen meladanin Rasulullahnya Ibnu Umar sampai kayak gitu. Itu kan secara dalil bukan termasuk yang disyariatkan, ya bukan termasuk disunahkan, tapi pengen diikutin karena kecintaan dia kepada Rasulullah. Ya udah dari dapat pahalanya dari segi itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah yang menjadi kekhususan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang jadi kekhususan itu perbuatan-perbuatan Nabi yang secara syariat boleh dilakukan Nabi, tapi nggak boleh dilakukan sama selain beliau. Contohnya kayak nikah lebih dari 4, ya itu khusus Nabi aja. Sholat malam hukumnya wajib, ya itu cuma buat Nabi aja, buat kita sunnah iya. Sholat lama? Ya, sholat malam. Kayaknya Rasulullah SAW nggak pernah ninggalin sholat malam, meskipun cuman sholat witir ya, berupa witir, tapi itu sholat malam. Seumur hidup beliau semenjak diutus dari Nabi sampai akhir hayat nggak pernah, soalnya itu udah jadi kewajiban bagi seorang Nabi. Nah, kalau yang pernah kita bahas waktu itu naruh pelepah kurma di kuburan bisa meringankan azab orang yang dikubur itu, nah itu juga jadi khusus buat Nabi aja, yang lain nggak boleh. Yang lain ada pertanyaan kayak yang tadi 3 itu ulang ya. Kalau yang syar'i tadi yang emang ibadah mahdhah, ya ibadah yang emang diperintahkan di Al-Quran, dijelasin juga di hadis, nah itu jadi ibadah yang mahdhah. Sholat, zakat, puasa, haji, berkurban, menyembelih dan yang lain-lain. Kalau yang
ada tradisi yang emang dilakuin sama Rasulullah, dilakuin sama sahabat, dilakuin sama orang kafir juga, tapi nggak ada keterangan dianjurkan, berarti itu bukan sunnah. Kalau ada keterangan, berarti itu sunnah. Tapi kalau meskipun nggak ada keterangan, tapi dilakuin, berpahala atau enggak? Jawabannya enggak dulu. Ya, tapi kalau dilakukan karena mahabbahnya dia, karena dia dasar cintanya Rasul, pengen meladanin Rasulullah karena memang cinta sama Rasulullah, bisa jadi berpahala dari sisi itu. Terus dari segi pembawaan tata cara, nah itu perbuatan-perbuatan yang punya pilihan ya, antara dia ngelakuin dengan cara yang kayak gimana, itu berarti bukan termasuk sunnah. Ya, tapi kalau ada anjuran, ada perintah, berarti jadi sunnah. Yang keempat, kekhususan Nabi. Nah ini sebenarnya kaidah-kaidah. Jadi kalau misalkan lu di lapangan ketemu orang yang ya suka nyinyirin, orang yang biasanya kan suka disinyirin tuh orang yang kelihatan nyunah banget. Ya, biasanya disisirin dari segi itu, ya dari segi penampilan dulu biasanya, kebiasaan Nabi, kenapa nggak kita lakuin? Nah lu jadi tahu yang mana yang bukan, yang mana yang termasuk itu adat atau kebiasaan yang dilakukan secara manusiawi, yang mana yang termasuk sunnah syariat. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.